Selamat malam, Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda beristirahat, tiada salahnya memperbarui informasi dengan 3 berita yang telah kami siapkan. Diawali dari PT Jasa Marga yang menanam 3.000 pohon di sepanjang jalan Tol Belawan Medan dan Tanjung Morawa atau Balmera dalam rangka merayakan HUT yang ke-43. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kendari memiliki 3 program pelayanan kepada para anak binaan yang akan bebas. Kemudian berita ditutup dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menerima tugas pokok pengelolaan objek wisata yang sebelumnya pengembangan infrastrukturnya dilakukan Dinas PUPR. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-43, Regional Jasa Marga Nusantara Toll Road (JNT) menanam 3.550 pohon di sepanjang jalan Tol Belawan, Medan, dan Tanjung Morawa atau Balmera. Kegiatan perusahaan BUMN yang merupakan bagian dari grup PT Jasa Marga tersebut dilakukan secara simbolis bersama puluhan karyawan pada Senin 1 Maret. Division Head JNT, Teddy Rosadi, menjelaskan ke depan pihaknya akan melakukan transformasi dengan penguatan kualitas karyawan guna meningkatkan pelayanan kepada publik. Kemudian pihaknya juga melakukan sejumlah kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan, seperti yang dilakukan pada hari ini, yaitu penanaman ribuan pohon bakau, flamboyan, dan pucuk merah di sepanjang jalan tol. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan di sepanjang jalan tol yang dikelola oleh JNT, khususnya di sepanjang jalan tol Balmera. Sekitar 2.850 pohon ditanam di wilayah utara, yaitu dari Tanjung Mulia ke arah Belawan, dan 700 pohon di wilayah selatan, yaitu dari Tanjung Mulia ke arah Tanjung Morawa. Selain melakukan penanaman pohon, perusahaan juga mengapresiasi kinerja karyawan yang sudah berkontribusi untuk kemajuan pelayanan publik, dengan memberi cenderamata kepada sejumlah karyawan yang sangat berdedikasi. Dalam rangka ulang tahun PT Jasa Marga yang ke-43 tahun ini, kami untuk internal itu melakukan transformasi di perusahaan dan inovasi. Kemudian eksternal kita terutama memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di sepanjang jalan tol. Saat ini kita akan melakukan penanaman sebanyak 2.000 pohon di sepanjang jalan tol Balmera ini. Mungkin itu yang kita lakukan untuk ulang tahun Jasa Marga 43 tahun ini di Medan Citayam. Kegiatan penghijauan lingkungan ini juga dilakukan di pinggir jalan tol Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi, serta di provinsi lainnya yang dikelola oleh JNT, yaitu Jalan Tol Bali Mandara, Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Tol Manado Bitung. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA Kendari telah mempersiapkan 3 program unggulan di tahun 2021 bagi anak binaannya. Inovasi program tersebut diharapkan akan berdampak pada kemajuan positif anak binaan saat mereka kembali ke masyarakat. Ketiga program tersebut adalah membangun sistem atau pola pendidikan di LPKA yang lebih unggul dan inovatif, dengan tujuan agar anak binaan bisa tetap mendapatkan porsi pendidikan yang layak. Kedua, memberi penilaian dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pola kehidupan mereka selama di LPKA Kendari. Penilaian tersebut seperti dijelaskan Kepala LPKA Kendari Akbar Amnur pada 1 Maret bertujuan sebagai acuan kepada anak binaan, meskipun nantinya tidak akan serta-merta memberikan hukuman disiplin kepada anak binaan yang melakukan pelanggaran. Kita mau coba merumuskan scoring penilaian terhadap pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pola kehidupan mereka selama berada dalam LPKA ini. Dan bagi yang berprestasi kita juga berikan reward.
Program ketiga, LPKA Kendari juga akan memberikan pengayaan atau pelatihan khusus bagi anak binaan yang akan bebas sebelum kembali ke masyarakat, seperti mengajarkan etika dan sopan santun, tata krama, seperti nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bersosial, dengan tujuan agar saat kembali ke masyarakat, mereka dapat menjadi sosok yang bisa diterima lingkungannya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tengah melakukan pembenahan terhadap 6 objek wisata di Kota Jambi untuk dijadikan destinasi wisata terpadu. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin, pada Senin 1 Maret mengatakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menerima tanggung jawab terhadap pengelolaan 6 objek wisata di Kota Jambi. 6 objek wisata itu yakni Danau Sipin, Jembatan Gentala Arasi, Tugu Juang Jambi, Taman Anggrek Sri Sudewi, Taman Rajo Mudo, dan Taman Tanggurajo. Erwin mengatakan, konsep pembenahan terhadap ke-6 destinasi tersebut disesuaikan berdasarkan latar belakang atau sejarah tempat wisata dan kearifan lokal masyarakat setempat. Seperti objek wisata Jembatan Gentala Arasi. Di tempat tersebut nantinya pengunjung laki-laki yang memasuki area wisata menggunakan kain sarung yang telah disiapkan pengelola. Sedangkan pengunjung perempuan akan mengenakan sarung tersebut menjadi tudung lingkup sesuai tradisi masyarakat Jambi dalam aktivitasnya sehari-hari. Bahwa kita di Kabupaten Jambi yaitu menerima 6 tugas pokok pengelolaan objek wisata yang baru. Dengan kita terima sebagai pengempatannya untuk mengempatkan bagaimana itu menjadi tempat objek wisata yang baru bagi Kota Jambi. Maka kita sudah mulai berbenah kemarin. Kita benahi satu persatu. Memang dalam jangka 3 bulan, alhamdulillah itu sudah mulai nampak perubahannya. Erwin menambahkan, tempat-tempat wisata tersebut disiapkan menjadi wisata terpadu di Provinsi Jambi, mulai dari wisata sejarah, kearifan lokal, dan wisata alam. Sehingga pengunjung tidak hanya dapat menikmati tempat wisata, namun juga mendapatkan edukasi dan pembelajaran dari tempat-tempat wisata tersebut. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini. Saksikan kembali Kilas Nusantara esok hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain menyaksikan Kilas Nusantara, Anda juga bisa memperbarui informasi dengan mengakses portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Selamat beristirahat.